Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Anas. Di video kita yang kelima ini, kita akan sama-sama belajar tentang operator perbandingan yang diantaranya itu ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan, ataupun tidak sama dengan. Dan juga tentang operator string, misalkan cara penggunaannya itu ada di dua sel yang berbeda, nama depan dan nama belakang. Nah, kita pengen gabungin nih jadi satu sel yang sama. Jadi misalkan Anas dan Wicaksono, gue pengen gabung jadi Anas Wicaksono gitu. Bisa, itu dengan operator string. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita lanjut. Oke teman-teman, kita akan bahas operator perbandingan yang akan berhubungan dengan fungsi-fungsi logika. Jadi kalau misalkan kita menggunakan operator perbandingan, kalau misalkan argumennya benar, dia akan memberikan hasil true. Kalau misalkan salah, dia akan memberikan hasil false. Seperti ini contohnya ya. Yang pertama itu sama dengan. Bahasa Inggrisnya equal to, contohnya seperti ini. 5 sama dengan 5. Betul? Betul. Oke ya. Kalau misalkan 4 sama dengan 5, jelas 4 itu tidak sama dengan 5, maka hasilnya akan false. Yang kedua, lebih besar dan lebih kecil nih yang ketiga. Lebih besar itu bahasa Inggrisnya greater than, kalau misalnya lebih kecil less than. Oke. Contohnya 10 lebih besar dari 5. Maka jawabannya betul. 4 lebih besar dari 5, salah ya. Kalau yang ini 1 lebih kecil dari 5, maka jawabannya betul. 6 lebih kecil dari 5, jawabannya maka salah. Nah, ini sekarang ada yang beda ya. Lebih besar dari atau sama dengan, bahasa Inggrisnya greater than or equal to. Nah, contohnya seperti ini. 5 lebih besar dari atau sama dengan 5. Jawabannya udah betul. Kenapa betul? Nah, ini ilustrasinya ya, teman-teman. Kenapa betul? 5 lebih besar dari atau sama dengan 5. Nah, ini kan 5. Apakah benar 5 itu lebih besar dari atau sama dengan 5? Karena ada kata sama dengan, maka 5-nya juga masuk. 5, 6, 7, 8, 9, 10 semuanya termasuk. Kalau misalkan nanti diangkanya jadi 6, ya masuk. 7, 6, 7, 8, 9, 10 masuk. Seperti itu ya. Oke, sedangkan kalau 5 lebih besar dari 5, 5-nya itu nggak masuk, teman-teman. Hanya 6 dan seterusnya. Makanya 5 lebih besar dari 5, jawabannya adalah false. Seperti itu. Dan yang terakhir, tanda tidak sama dengan, not equal to. 4 tidak sama dengan 5, maka hasilnya benar. 5 tidak sama dengan 5, maka hasilnya salah. Seperti itu. Dan contoh penggunaan operator perbandingan ini nggak cuma seperti ini ya teman-teman. Ini saya kasih contoh satu yang bakalan teman-teman mungkin mudah ya, coba sendiri. Nah, misalkan ini nilai ulangan ya. Contoh, misalkan syarat nilai minimum kelulusan itu 75. Rentang nilainya dari 0 sampai dengan 100. Nah, kalau misalkan teman-teman kan lihat nih, ada yang 75, 70, 75, 90, dan seterusnya. Ini kita bisa padukan dengan fungsi if. Contohnya seperti ini. Cara bacanya gini ya, teman-teman ya. Jika C8 nilainya itu lebih besar dari atau sama dengan 75, maka dia lulus. Jika tidak memenuhi kriteria ini, lebih besar dari atau sama dengan 75, maka dia statusnya remedial. Maka hasilnya seperti ini. Sekarang kita coba ya. Misalkan ini nilai 75-nya kita ubah jadi 60. Keterangannya juga akan berubah. Seperti itu. Akan banyak banget contoh penggunaannya operator perbandingan, makanya teman-teman harus paham dari sekarang. Oke, sekarang kita geser ke sheet operator string ya. Teman-teman, sheet yang ketiga. Jadi, operator string itu hanya ada satu, yaitu simbolnya dan. Atau dalam bahasa Inggris kita sebut ampersand. Fungsinya itu untuk menggabungkan dua atau lebih nilai. Contohnya seperti ini, saya ingin menggabungkan nama depan saya dengan nama belakang, Anas dan Wicaksono. Tentu di tengahnya ada spasi, makanya simbol kutip 20 ini adalah spasi ya, teman-teman, menambahkan karakter spasi di antara Anas dan Wicaksono, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan nama depan, nama belakang, formulanya seperti ini. B13 dan kutip ya, kutip kosong dan C13. Jadi Anas Wicaksono. Kalau misalkan nggak pakai kutip ini, hasilnya jadi seperti ini, teman-teman. Nggak ada spasinya, langsung nyambung aja. Anas Wicaksono, tapi tanpa spasi. Oke, dan terus penggunaannya untuk apa? Contohnya seperti ini. Misalkan teman-teman punya data orang banyak gitu ya. Nama depan, nama belakang, terus gelarnya biasanya kan kita
kalau misalkan contoh undangan lah, undangan resmi gitu, kita kan harus menyertakan gelar. Mungkin juga nanti ada gelar akademik di belakangnya, misalkan gini ya, kita tambah lagi sarjana ekonomi gitu, atau sarjana teknik, atau apalagi lah gitu ya. Bisa juga caranya seperti ini, kita menggabungkan nilai-nilai yang ada di kolom-kolom yang berbeda ya, dari tuan, budi, pekerti, tuan, kapten, Amerika, ST misalnya gitu. Bisa kita gabung. Caranya seperti ini. B4, spasi, dan C4, dan spasi, dan D4. Seperti itu nanti. Jadi kalau teman-teman mau menggabungkan dua nilai di kolom atau sel yang berbeda, nggak satu-satu gitu ya. Kalau misalkan datanya sedikit mungkin bisa manual gitu. Tapi kalau misalkan datanya banyak, ya jangan. Akan menghabiskan banyak waktu. Gitu ya teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Sekarang udah paham ya, ada operator string dan perbandingan apa aja yang ada di Excel dan gimana cara makainya ya. Kalau misalkan teman-teman udah paham, pastiin share video ini keluar sana supaya teman-teman di luar sana ngerti apa yang sedang kalian pelajarin dan mereka juga bisa paham pada akhirnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.